Pencurian motor karyawan Biro Jasa terekam kamera CCTV. Warga Natar Lampung Selatan menuntut ganti rugi lahan tol. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pemirsa, sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang beragam peristiwa serta dinamika pembangunan di Provinsi Lampung. Pemirsa, pencurian sepeda motor karyawan di kawasan Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung menjadi sajian utama kami pada sore hari ini. Pelaku leluasa beraksi karena pemilik lalai mencabut kunci kontaknya. Dan pemirsa, bersama saya Diandra Kembahang, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kita buka iNews Lampung petang hari ini dari Bandar Lampung, pemirsa. Kawanan pencuri menggasak sebuah sepeda motor di halaman kantor Biro Jasa Umroh dan Haji di Kota Bandar Lampung. Pencurian ini terekam kamera CCTV. Pelaku leluasa menggondol kendaraan karena pemiliknya lupa mencabut kunci kontak. Harganya berapa? Kawanan pencuri menggasak motor Beat di kantor Biro Jasa Umroh dan Haji di Jalan Teguh Umar, kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Rekaman kamera CCTV menunjukkan pelaku leluasa membawa kabur kendaraan dengan plat nomor BE6353RD. Pemilik kendaraan rupanya lalai mencabut kunci kontak. Warga Kemiling, Bandar Lampung ini tergesa-gesa masuk kantor karena kesiangan. Selang 2,5 jam, ia keluar hendak kunjungan ke beberapa sekolah. Pemilik baru menyadari kendaraannya hilang. Rekaman CCTV menunjukkan aksi kawanan pencuri motor. Seorang pemuda turun dari angkot dan memantau situasi cukup lama. Dua orang rekannya kemudian datang berkendaraan motor. Pembonceng menggunakan helm orange membawa kabur motor korban. Sih ya, lupa ngambil kuncinya lagi karena kan Bupok tuh mau ngambil kunci kantor, jadi pas mau buka kunci kantor tuh nggak ingat buat nyabut kunci motor, jadi motor cuma dimatiin doang, nggak dicabut. Sekitar jam 8 lah nyampe kantor kan, terus baru sadarnya itu motor hilang jam setengah 11, sekitar jam setengah 11 baru tahu, ngelihat keluar, oh ya kunci motor masih ketinggalan di motor. Dan disitu baru sadar kalau motornya hilang. Kawanan pencuri mengincar kendaraan baru. Pemilik menyesali kehilangan motor setelah keluar dealer sebulan. Reskrim Polresta Bandar Lampung memburu pencuri motor berdasarkan ciri-ciri rekaman CCTV. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga Natar Lampung Selatan menuntut ganti rugi lahan jalan tol Trans Sumatera. Mereka menolak pindah hingga pemerintah membayarkan hak tanah mereka. Tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan karena bukti kepemilikan tanah hanya surat sporadik. Jalan tol Trans Sumatera JTTS menembus Dusun Reformasi, Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Proyek ini meliputi lahan milik 120 warga setempat. Pembebasan lahan tidak berjalan mulus. Sebanyak 62 warga menerima ganti rugi, sementara 58 pemilik lahan lainnya masih bertahan. Puluhan warga menolak karena hanya diberikan ganti rugi tanam tumbuh. Pemilik lahan menuntut ganti rugi lahan dan bangunan. Warga Dusun Reformasi menempati lahan selama puluhan tahun tanpa sertifikat tanah. Bukti kepemilikan lahan hanya berupa surat sporadik atau pernyataan penguasaan fisik bidang lahan. Warga justru mempertanyakan warga lain yang tiba-tiba mengklaim sebagai pemilik lahan dengan bukti sertifikat. Tiba-tiba muncul sertifikat nggak jelas itu gimana, Bang? Nah, itu yang kita nggak tahu, karena masyarakat sini kan sudah puluhan tahun katakanlah ya. Mereka duduk di lahan sini, belum pernah ada orang datang mengaku bahwa ini tanah mereka dan dia sudah punya sertifikat. Tapi tiba-tiba setelah ada pembebasan jalan tol ini, datanglah sertifikat, sekian puluh sertifikat mengaku bahwa itu milik mereka. Bahkan kita sudah punya sporadik.
Kalau warga yang bertahan ini surat apa Bang? Sporadik. Sporadik ya. Rata-rata sporadik yang bertahan sekarang. Terminta keinginan masyarakat sini, saya mewakil dari 58 orang ini, minta supaya diganti satu sekaligus ya, tanam tumbuhnya, bangunan termasuk tanahnya. Karena itu milik mereka. Penghuni lainnya meminta kesediaan pemerintah membayar ganti rugi lahan dan bangunan. Warga menolak ganti rugi tanam tumbuh sebesar 5 juta rupiah. Ini rumah Mbah ini ya? Iya, ya Mbak, saya dapat beli beli? dulu lah, beli 500 saya. Dulu beli 500 sama siapa Mbah? Tahun berapa itu Sama Mbak? Pak RT, Tahun sama RT, tahun Yanto piro? yo. Ya. Ganti rugi tol oleh piro ini. Dikasih 5 juta sama itu, sama Pak RT. Jadi saya itu saya kasihkan cucu saya yang 4 juta. Ya biaya pindah ya cuman itu. Oh, cuman itu aja 5 juta itu. 4 juta gitu. 5 juta. 5 juta ya. Belum dikasih apa-apa saya. Oh. Warga Dusun Reformasi resah karena tuntutan ganti rugi lahan dan bangunan belum mendapatkan respon. Warga bertekad untuk mempertahankan tanah sampai pemerintah membayarkan haknya. Andres Afandi, MNC Media, Lampung Selatan. Keinformasi lain, pemirsa, Polda Lampung memeriksa sejumlah saksi bentrokan PAM Swakarsa Perkebunan Sawit PT Prima Alumga dan warga Kampung Sungai Cambai di Kabupaten Mesuji. Kepolisian belum menetapkan tersangka. Bentrokan ini mengakibatkan 3 orang terluka tembak. Polda Lampung bersama dengan Polres Mesuji menyelesaikan olah tempat kejadian perkara kasus bentrokan di perkebunan sawit PT Prima Alumga. Bentrokan ini melibatkan PAM Swakarsa dan ratusan warga kampung Sungai Cambai, Mesuji. Kasus ini menimbulkan korban 3 orang terluka tembak, masing-masing 2 orang anggota PAM Swakarsa dan seorang warga Sungai Cambai. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno meminta warga untuk menghindari provokasi. Kepolisian masih mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan saksi soal pemindahan portal perkebunan sawit yang memicu bentrokan. Mesuji ini sedang kita telusuri terus. Recovery sudah bagus, situasi sudah bagus. Sekarang udah ada 3 LP dibikin, sudah berapa orang saksi diperiksa. Memang kita belum ada menentukan tersangka, tapi berapa orang saksi sudah kita periksa. Untuk kerugian? Wah, kerugian belum saya hitung Belum nih. bisa- Kerugian belum bisa saya. ditafsirkan, Coba nanti saya tanya Kapolres kerugian. Kerugian material. Ya. Bupati Mesuji Hamami meminta kepada kepolisian untuk mengusut kepemilikan senjata api ilegal. Senjata ini digunakan dalam bentrokan dan melukai 3 orang korban. Peredaran senjata api ilegal memicu kriminalitas serta merongrong Kaptikmas khususnya di Mesuji. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Dan pemirsa, selepas jeda pariwara berikut, kami akan kembali dengan informasi lain di antaranya. HNSI Lampung Timur menghimbau kepada nelayan untuk meredakan konflik jaring traul. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama iNews Lampung, pemirsa. Perpanjangan masa operasi jaring traul atau cantrang hingga akhir tahun menuai pro kontra. HNSI Lampung Timur menghimbau kepada nelayan tradisional untuk mematuhi aturan. Nelayan justru terancam tindakan hukum jika protes melampaui batas. Nelayan tradisional Lampung Timur menentang perpanjangan operasi jaring traul. Jaring ini tidak ramah lingkungan dan merusak habitat perikanan. Traul atau modifikasinya seperti cantrang dan dogol sempat dilarang sampai akhir Mei lalu. Ini nelayan kecil nih. Pertentangan jaring traul memicu konflik. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bersama dengan kepolisian serta Dinas Kelautan dan Perikanan memediasi nelayan beberapa kali. Nelayan tradisional dan nelayan traul tetap tidak bersepakat. Nelayan tradisional dihimbau untuk membiarkan operasi jaring traul hingga akhir tahun. Ketua HNSI Lampung Timur, Bayu, memperingatkan nelayan dapat terancam tindakan hukum jika frontal memicu konflik. Penegasan hukum kita tindak. Yang bersalah sesuai dengan konteksnya kita tindak, kita ambil. Kita suruh aparat penegak hukum untuk mainkan perannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang SE ini harus diterapkan, mereka sudah ukur ulang, silahkan melawan. Ketika mereka dicegah oleh kelompok nelayan yang lain secara anarkis, maka aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan
peraturan, dan ketika nelayan yang ke laut tidak melalui proses ukur ulang, itu juga ditindak. HNSI Lampung Timur tidak ingin membela salah satu pihak. HNSI menyerahkan persoalan kepada para penegak hukum jika salah satu pihak memicu konflik dari darat maupun laut. Konflik tidak bisa dihindari jika salah satu pihak dilarang melaut. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Masih dari informasi terkait, pemirsa, perpanjangan izin operasi jaring traul, cantrang, dan dogol menimbulkan keresahan. Traul jelas merusak potensi perikanan dan mematikan nelayan tradisional. Pemerintah diminta untuk konsisten melarang traul agar nelayan kecil tetap memperoleh hasil setiap melaut. Kira-kira apa itu traul jalan terus, jadi kan ikan yang kecil-kecil kan diangkuti terus sama dia. Dengan traul itu ikan semua ikan bisa? Iya, bisa kena semua. Jadi susah kita nelayan kecil ya. Gimana kita nelayan kecil kalau yang paling kecil? Pantai. Emang banyak traul Pak di sini Pak? Banyak kok Pak. Oh gitu. Iya. Kan udah ada peraturan pemerintah nggak boleh. Ya, tapi kan orang namanya rakyat kan nggak tahu Pak. Oh gitu. Iya. Tetap ada aja Pak ya? Iya. Troll sama sondong kendalanya itu. Sondong apa kalau traul Mas? Kalau troll itu nggak bisa ngabisin jaring, itu buktinya pada putus tuh. Oh gitu. Iya. Kenapa masalahnya kalau gitu? Kalau jaring ini kan nggak ditunggu, Pak, pulang. Ditunggu pun kalau ditunggu kan dorong aja sama troll. Oh, ditunggu ya? Emang Iya. banyak di sini Mas? Banyak nih dari situ. Oh gitu. Itu merugikan nelayan nggak Mas? Ya merugikan banget. Kenapa gitu Mas? Ya karena merusak jaring sih. Merusak jaring. Iya. Merusak ini juga nggak? Karang-karang. Ya hancur juga ke bawah dia sama dia. Oh gitu. Jadi harapannya apa? Ya harapannya supaya terus berhenti aja. Ya memang merugikan itu. Tempat-tempat rajungan bisa rusak. Oh gitu. Iya. Kan ada zonanya masing-masing, wilayah masing-masing. Sekarang nggak pakai zona, dia main hajar-hajar aja. Oh, nelayan traul ini. Iya. Nggak perlu di pinggir, dia main tarik aja sampai kena jaring ini loh. Iya. Nelayan. Maunya apa Mas kira-kira terhadap pemerintah? Ya kalau harapan nelayan kecil ini traul maunya ditutup. Sementara itu, pemirsa, ratusan calon jamaah haji dari Lampung Utara berangkat ke Tanah Suci dari Islamic Center Kota Bumi pada Selasa siang. Keberangkatan jamaah diwarnai oleh suasana haru. Sanak saudara melepas dengan pelukan erat hingga tetes air mata. Sebanyak 380 calon haji Lampung Utara berangkat ke Tanah Suci dengan rute Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemberangkatan jamaah sempat memicu kemacetan di jalan raya lintas tengah Sumatera. Keberangkatan calon haji kloter 26 Lampung Utara diwarnai suasana haru. Sanak keluarga melepas jamaah satu persatu dengan pelukan erat. Banyak di antara keluarga yang sampai meneteskan air mata. Tim medis meminta seluruh jamaah untuk mewaspadai cuaca panas dan risiko dehidrasi selama beribadah di Tanah Suci. Biasanya yang paling sering kasusnya sengatan yang panas ini. Yang kekurangan cairan dehidrasi. Apa artinya harus banyak minum atau Harus banyak minum, kalau keluar rumah kayak gini harus sering pakai payung, harus siapin inilah fisiknya. kita akan terus mendampingi jemaah? Insya Allah pasti. Rombongan haji kloter 26 Lampung Utara menuju Bandar Lampung dengan menggunakan 6 bis. Jamaah beristirahat semalam di asrama haji dan terbang ke Arab Saudi pada Rabu pagi. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Dan pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung edisi sore hari ini. Saya Diandra Kembahang dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum.